Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Baik, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai sifat-sifat bilangan eksponen. Yang terakhir adalah pangkat pecahan. Kemudian pada video kali ini akan saya lanjutkan yaitu bentuk akar, di mana bentuk akar nanti yang akan saya bahas adalah menyederhanakan bentuk akar. Kemudian ada operasi bentuk akar. Hanya saja dalam video ini untuk merasionalkan penyebut tidak akan saya bahas. Yang selengkapnya mari kita saksikan bersama-sama. Baik, untuk video pembelajaran kali ini akan saya bahas tuntas, yaitu mengenai bentuk akar. Sebagai informasi, di video yang sebelumnya itu sudah saya bahas sedikit mengenai bentuk akar, hanya saja mengubah bentuk akar ke dalam pangkat pecahan atau sebaliknya dari pangkat pecahan kemudian diubah menjadi bentuk akar. Tetapi untuk video kali ini, bentuk akar yang akan saya bahas adalah yang pertama menyederhanakan bentuk akar, kemudian yang kedua operasi bentuk akar. Baik, untuk menyederhanakan bentuk akar itu sama saja mengubah bentuk akar, tapi ke dalam bentuk akar yang lain nilainya masih sama, hanya lebih sederhana. Contoh sederhana, sederhanakanlah. Yang pertama misalkan akar 12. Cara menyederhanakan bentuk akar dari akar 12 seperti apa? Di mana angka pada akarnya atau 12-nya kita rubah dalam perkalian dua bilangan, di mana salah satunya bisa diakarkan. Contohnya akar 12 itu adalah perkalian akar 4 kali 3. Yang kita pilih 4 kali 3 karena angka 4 bisa kita akarkan menjadi 2, sehingga menjadi akar 4-nya kita akarkan menjadi 2, kemudian 3-nya biarkan saja, sehingga akar 12 menjadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 3. Kenapa akar 12 tidak kita pilih 6 kali 2? 6 tidak bisa diakarkan menjadi bilangan bulat, kemudian 2 juga tidak bisa kita akarkan menjadi bilangan bulat, sehingga yang kita butuhkan adalah dua bilangan perkaliannya ada salah satu bilangan yang bisa diakarkan. Contoh yang selanjutnya, misalkan lagi akar 27. Nah, 27 itu berapa kali berapa? Yang salah satu bilangannya bisa diakarkan, yaitu akar 27 itu 9 kali 3, sehingga 9-nya kita akarkan menjadi 3, kemudian 3-nya kita biarkan saja di dalam akar, atau akar 27 menjadi 3 akar 3. Kemudian ada lagi misalkan contoh yang ketiga, yaitu akar 50. 50 itu berapa kali berapa, di mana salah satu bilangannya bisa diakarkan, yaitu 25 kali 2. 25-nya kita akarkan menjadi 5, sedangkan 2-nya kita biarkan saja di dalam akar, sehingga dalam bentuk sederhananya adalah 5 akar 2. Kemudian contoh yang lain, misalkan lagi akar 20. 20 itu berapa kali berapa? Yaitu salah satu yang bisa diakarkan itu didapatkan 5 kali 4. 4-nya kita akar menjadi 2, sedangkan 5-nya kita biarkan saja, sehingga dalam bentuk sederhananya akar 20 adalah 2 akar 5. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ini operasi dari bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, dua bilangan atau lebih bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila akarnya sama dan sejenis. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh misalkan saya punya bentuk akar di mana akarnya adalah A akar B ditambah atau dikurangi C akar B. Nah, ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan karena akarnya sejenis atau sama.
Kalau seperti kita lihat, yang penting akarnya sama. Maka kemudian cara menjumlahkan dan mengurangkan adalah koefisien dari akar tersebut. A dan C-nya saja yang dijumlahkan atau dikurangkan. Berarti A plus atau minus C, kemudian akar B. Yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah koefisiennya saja. Akarnya biarkan saja, ya, nggak usah diapa-apakan. Contoh, misalkan 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Nah, kalau kita lihat contoh di sini akarnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan dan kurangkan saja. Yang dijumlahkan dan dikurangkan adalah koefisiennya. Berarti 2 ditambah 3 dikurangi 4, ya. Berarti 5 kurangi 4 itu 1, ya, atau bisa kita tulis 1 akar 2. Akarnya biarkan saja, ya. 1 akar 2 atau bisa kita tulis akar 2 saja. Contoh yang lain misalkan 3 akar 3 ditambah 2 akar 5 dikurangi 4 akar 5 ditambah 5 akar 3 ditambah 6 akar 5. Nah, ini agak panjang. Nah, kalau kita lihat akarnya ada yang sama, ada yang beda. Maka yang dijumlah dan dikurangkan akar yang sama saja. Yang berbeda biarkan saja, ya. Artinya berarti yang akar 3 kita operasikan dengan yang akar 3. Berarti 3 akar 3 ditambah 5 akar 3. Hasilnya adalah 8 akar 3. Kemudian yang akar 5 kita operasikan dengan yang akar 5 juga. 2 akar 5 dikurangi 4 akar 5 berarti min 2 akar 5 ditambah 6 akar 5 berarti plus 4 akar 5. Itu contoh yang kedua. Kemudian kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, ini misalkan akarnya belum sederhana. Akar 8 dikurangi 3 akar 2 ditambah 4 akar 32 ditambah 5 akar 2. Nah, ini kalau kita lihat secara sekilas, yang akarnya sama itu hanya akar 2 saja. Sedangkan yang lain akar 8 dan akar 32 ini tidak sama. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk akarnya. Akar 8 seperti yang pertama tadi menyederhanakan bentuk akar. Akar 8 itu adalah kita rubah dalam bentuk perkalian dua bilangan, di mana 8 itu 4 kali 2 dikurangi 3 akar 2, biarkan saja terlebih dahulu, plus 4 akar 32 itu adalah 16 kali 2 ditambah 5 akar 2. Nah, kemudian 4-nya kita tarik di luar akar sehingga menjadi 2 akar 2 dikurangi 3 akar 2 ditambah 4 kali akar 16 itu berarti 4, berarti 4 kali 4 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu, yang lain biarkan saja sehingga menjadi 2 akar 2 min 3 akar 2 ditambah 16 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, kalau kita lihat di sini sudah dalam bentuk akar yang sama, yaitu akar 2. Maka kita bisa jumlahkan dan kurangkan. Berarti 2 kurangi 3 min 1 ditambah 16 itu 5, kemudian ditambah 5 sehingga hasil akhirnya adalah 20 akar 2. Baik, untuk yang selanjutnya adalah perkalian bentuk akar. Nah, kalau pada penjumlahan dan pengurangan bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila akarnya sejenis. Tapi untuk perkalian dua bentuk akarnya itu tidak harus sejenis. Berbeda tidak masalah, itu tetap bisa dikalikan. Contoh yang sederhana, di mana bentuk umumnya A akar B
dikali C akar D. Kalau kita lihat bentuk akarnya, yang pertama akar D, yang kedua akar D. Ini jelas berbeda. Nah, untuk perkalian ini bisa dikalikan. Cara mengalikan bentuk akar itu seperti apa? Koefisiennya kita kalikan. Berarti A kalikan dengan C, kemudian akar yang ada di dalam akar atau bentuk akarnya juga kita kalikan, atau akar B kali D. Contoh, sederhanakanlah. Yang pertama misalkan 2 akar 3 kali 4 akar 2. Cara penyelesaiannya, koefisiennya kita kalikan dengan koefisien. Berarti 2 kalikan dengan 4. 2 kali 4 akar yang ada di dalam akar kita kalikan juga. Berarti 3 kali 2 ya. Sehingga 3 kali 2 maka hasil akhirnya adalah 8 akar 6. Contoh yang selanjutnya misalkan 5 akar 2 dikali 3 akar misalkan saja adalah 3 akar 5. Nah, caranya sama seperti yang pertama, kita kalikan koefisiennya. Berarti 5 kali 3 adalah 15. Kemudian akar yang ada dalam akarnya kita kalikan juga 2 kali 5 berarti akar 10, sehingga hasilnya adalah 15 akar 10. Kemudian contoh yang selanjutnya misalkan 2 akar 3 dikali 4 akar 2 ditambah 5 akar 3. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Kita kalikan satu-satu terlebih dahulu. 2 akar 3 kali 4 akar 2 ya. 2 akar 3 kali 4 akar 2 ditambah ini 2 ya, ditambah 2 akar 3 kali 5 akar 3. Maka kalau sudah tinggal kita operasikan saja. 2 kali 4 itu 8, akar 3 kali akar 2 berarti akar 6, berarti 8 akar 6 ditambah, kemudian yang belakangnya 2 kali 5 itu 10, kemudian akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Nah, akar 9 sendiri berapa? Akar 9 berarti 3, jika kita tidak berhenti sampai sini. Kalau masih bisa sederhanakan sampai tuntas. Sehingga 8 akar 6 ditambah 10 kali 3 atau sama dengan 8 akar 6 ditambah 30. Nah, 8 akar 6 ditambah 30 bisa dioperasikan atau tidak? Nah, ini tidak bisa dioperasikan. Karena apa? Satunya punya akar, yang satu tidak ada akarnya. Ingat lagi bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu akarnya harus sejenis. Kalau di sini ada akar 6 berarti yang belakang harus ada akar 6-nya untuk bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Saya berikan satu contoh lagi, yaitu contoh yang keempat atau contoh yang B, masih sama, yaitu perkalian bentuk akar, yaitu 2 akar 3 min 4 akar 2 dikali akar 3 plus 2 akar 6. Nah, prinsip perkaliannya kita kalikan satu-satu saja. Ini kali sini ya, kemudian dilanjutkan, kemudian ini kali di sini, kemudian juga dilanjutkan, baru kalau sudah dioperasikan. Nah, pertama yaitu 2 akar 3 kali akar 3 ya, berarti 2 akar 3 kali akar 3, ini saya tulis dulu. Kemudian 2 akar 3 dikali 2 akar 6 ya, plus 2 akar 3 dikali 2 akar 6. Kemudian min 4 akar 2 kali akar 3, min 4 akar 2 kali akar 3, dan yang terakhir min 4 akar 2 dikali 2 akar 6. Nah, kalau sudah tinggal kita operasikan saja, berarti 2 akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 diakar jadi 3 ya, sehingga menjadi 2 kali 3. Atau kalau ada perkalian 2 bilangan akar yang sama,
maka akarnya tinggal dihilangkan saja. Itu cara mudahnya seperti itu. Akar 3 kali akar 3 berarti 3. Akar 5 kali akar 5 berarti 5. Akar 10 kali akar 10 berarti 10. Saya lanjutkan, ditambah 2 kali 2 berarti 4. Akarnya dikalikan dengan akar berarti 3 kali 6 adalah 18. Min 4 ya, koefisiennya hanya 4 berarti tidak usah dikalikan. Akar yang di dalam akar berarti akar 6 dikurangi 4 kali 2 8. Akar 2 kali akar 6 berarti akar 12. Sehingga hasilnya 6 ditambah. Nah, ini akar 18 bisa kita sederhanakan, yaitu 9 kali 2 dikurangi 4 akar 6 dikurangi 8 akar 12 juga bisa disederhanakan, yaitu 4 kali 3. Nah, kemudian 6 ditambah akar 9-nya keluar jadi 3 berarti 4 kali 3 akar 2 min 4 akar 6 min 8 akar 4-nya keluar jadi 2 akar 3. Maka hasil akhirnya 6 ditambah 12 akar 2 dikurangi 4 akar 6 dikurangi 16 akar 3. Ini sudah menjadi hasil akhir karena sudah tidak bisa dioperasikan lagi, di mana akarnya berbeda semua. Demikian video pembelajaran daring kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soalnya. Dan jangan lupa untuk presensi kehadiran. Dan yang terakhir, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.